Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa itu hijrah sebetulnya? Kalau kita lihat dari sudut bahasa, hijrah itu adalah intikal. Al-intikal min makanin wahidin ila makanin ukhra. Berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain itu hijrah. Au intiqalun min halin wahidin ila halin ukhra. Berpindahnya seseorang dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dengan satu ukuran, hijrah itu menuju yang lebih baik. Ila ghayatil akhyar, kepada sesuatu yang lebih baik. Itu hijrah. Adapun dari segi istilah hijrah ini sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara su'a fajtanabah. Seorang yang hijrah itu, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan dosa dan menjauhinya. Ini disebut hijrah. Jadi tidak disebut hijrah kalau orang sudah tobat tapi cicik kene di tempat dia berbuat dosa. Tidak disebut hijrah. Dan tidak disebut hijrah kalau dia masih berada di lingkungan orang-orang yang membuat dia dulu maksiat. Tidak. Tapi harus ada istinab. Harus ada perpindahan, perubahan. Artinya ada anasil taghir, ada perubahan pada diri seseorang sehingga dia dikatakan hijrah. Baik, dalam makna yang lebih luas, hijrah itu adalah berpindahnya seseorang dari satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Sebagai contoh, meninggalkan ajaran yang bertentangan dengan Islam kepada ajaran yang sesuai dengan Islam, ya, sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ada banyak arti dari kata hijrah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Pertama, di dalam surat Al-Mudaththir ayat 5, Allah Azza wa Jalla menggunakan kata hijrah ini dengan arti meninggalkan dan berpaling dari sesuatu. Al-ijtinab wal i'radu 'anil syai'. Ya, sebagaimana firman-Nya, A'udzu minasyaitonir rajim, wadud zat fahjur, dan perbuatan dosa menyembah berhala syirik tinggalkanlah. Ini surat yang turun di masa Rasulullah awal pertama kali dakwah di Mekah. Sejalan dengan surat cemana dengan surat Al-Muzammil ayat ke-10. Ketika Rasulullah berdakwah pertama kali, beliau dicaci maki, dihina, bahkan beliau mendapatkan kendala yang sangat berat dari orang yang terdekat. Pertama kali beliau dakwah terang-terangan itu ketika momen pasar Uqas, kalau tidak salah. Pada saat itu para pembesar Quraisy berkumpul dalam pasar Uqas berdagang, penuh sumpah di Mekah, tidak jauh dari Ka'bah. Maka kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Rasulullah naik ke atas Bukit Sofa. Ini ibarat seseorang ya, yang pertama kali ceramah, adek-adeknya luar biasa, kesan memprot. Ini Rasulullah pertama kali dapat. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Sabahul khair ya suyukh." Selamat pagi wahai tuan-tuan. Maka orang-orang memperhatikan Rasulullah SAW yang naik di bukit Sofa. Bukan Muhammad Eno. Tara-tara tampil di muka umum, kakak kayu udah muncul. Nah, ayo kurang dengan kita. Barangkali ada berita baik terkait dengan pandemi sudah terhenti. Di Cina sudah terhenti kalau saya. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kaifa idza utabbiukum li'anna 'aduwakum musbihukum wa mumsikum li kitalikum bi marhadil jabal." Hal tusaddiquni. Bagaimana jika aku beritakan pada kalian bahwa musuh-musuh kita, musuh-musuh kalian di belakang gunung ini sedang bersiap-siap di waktu pagi dan petang untuk menyerang kita, untuk memerangi kita. Apakah kalian percaya pada saya? Bala ya Muhammad, nusaddiqu annaka al-amin. Oh, tentu saja Muhammad, kami percaya kau orang yang jujur. Nah, saat itu mereka mengatakan, meyakini Rasulullah memang gak pernah dusta. Jadi gak ada sedikit pun berita yang sampai ke Rasulullah hoax gitu ya. Jujur Rasul, karena mendapatkan gelar Al-Amin. Itu sebelum terkenalnya Rasulullah sebagai Al-Amin, sebelum diutus jadi Nabi dan Rasul. Maka itu dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Idan ini nadhirun lakum ad'aukum li ibadatillahi wahdah wa la tusyrikuna bihi syai'an. Kalau begitu saya seru kalian untuk menyembah Allah Azza wa Jalla
dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya, termasuk kita. Wa nadhirun lakum li'annahu 'adhiba fin nari man lam yu'minu bih. Dan aku memberikan peringatan pada kalian tentang azab yang pedih bagi siapapun yang tidak beriman kepada Allah. Dari situ mulai begini keseruan. Hari itu orang didorong supaya tinggalkan Tuhan kurang kabeh. Benar itu Muhammad. Maka apa yang terjadi? Abu Lahab pamannya sendiri dari belakang maju ke depan, baju melacak. Taman lagi ya Muhammad, cilaka aja Muhammad. Sudah terek naon menyuruh kami berkumpul di sini hari PT, mengajak kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dan menyembah Allah. Tidak Muhammad, cilaka mana? Taman lagi ya Muhammad, silakan. Wah, baik Rasulullah pertama kali dakwah terang-terangan yang menentang pamannya sendiri. Abu Lahab itu kunyah. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza, hambanya Uzza bin Abdul Muttalib. Anaknya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Kalau saya membaca kisah Abu Lahab, ya ingat sosok siapa ya? Bill Clinton, putih, tinggi, besar, cakep. Cuma kalau marah, merah mukanya. Seperti api yang bergejolak. Api yang bergejolak bahasa Arabnya lahab. Maka disebut Abu Lahab. Jadi lamun aya jelema lamun amok burung burahai Abu Lahab. Baik para pendengar. Nah sejak saat itu banyak cacian makian kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah hadir lewat wahyunya untuk menguatkan Rasulullah SAW agar meninggalkan, bersabar atas apa yang mereka katakan. Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah Muhammad atas apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jauhilah mereka dengan cara yang baik. Maka kata hijrah dalam ayat ini berarti menjauhkan diri dari sesuatu. Tinggalkan. Hampir sama sebetulnya terjemah. Perjuangan hijrah juga berarti yufarriqu baina syai'ain, memisahkan dua hal atau memisahkan sesuatu. Nah ini sebagaimana contoh seorang suami dan istri. Karena suaminya kerja di luar kota, apalagi pulangnya sebulan sekali, maka istrinya disebut setengah janda. Disebut janda dan boga salaki, disebut boga salaki tapi lima. Janda setengah janda, bukan janda muda ya. Seperti itu. Nah ketika suaminya tidak ada, ternyata sang istri ini main kelayapan. Kemudian tercium ada isu berita gosip bla 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 bla. Maka kemudian dinasehati. Setelah dinasehati ternyata masih juga ngeyel, maka Allah perintahkan faizuhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna, dan pisahkan mereka fil madaji'i. Nah, kata wahjuru, hijrah di sini diartikan dipisahkan, dijauhkan, karena ada kalimat fil madaji' yang menunjukkan tempat al-makan, yadullu al-makan. Fahadzal hijrah bermakna al-farq baina syai'. Maka kalimat hijrah di sini diartikan dipisahkan, pisahkan tempat tidurnya. Jadi pisah ranjang, istilahnya gitu ya, Bu. Ibu apa ke bapak tadi ini? Bukan naik ranjang ya, bisa digebruk gitu ya, pisah ranjang. Nah yang kedua, yang berikutnya, kata hijrah berarti memutuskan perhubungan dengan sesuatu atau pindah dari sesuatu kepada yang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, as-sabiqun dan awwalun, kaum muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah, meninggalkan kebudayaan jahiliyah dan meninggalkan harta benda kampung halaman mereka, bahkan pisah dengan saudara karena iman dan Islam, pergi menuju yang terbaik, yaitu Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Yathrib, disebut Yathrib karena memang gelap gulita, itu arti Yathrib. Yang Madinah itu sebetulnya hampir sama dengan kota Bandung, di Riau Gunung, Sigarium Bandung, di Riau Gunung. Dan gelap, orang jarang ada lalu lintas. Maka
Madinah ini tidak jarang tersentuh kafilah dagang. Orang banyak ke Mekah, tapi begitu Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, maka dirubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang. Per kapita Madinah naik, maka banyak pedagang yang pergi ke Madinah. Kemudian Mekah terkadang berkurang, ya, ritme perdagangan mereka, sehingga per kapitanya devisa pun berkurang. Madinah maju pesat, nah, timbul kecemburuan, maka terjadilah perang Badar. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad. Dalam arti hijrah yang wajib adalah ketika Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul untuk menjaga iman dan Islam. Nabi Ibrahim juga pernah berhijrah. Beliau pernah hijrah meninggalkan Ur, kampung halamannya di Irak, menuju Palestina bersama keluarga demi menyelamatkan iman dan Islam. Pada situ Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Ur. Ini rute hijrahnya keluarga Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim pergi bersama ayahnya yang bernama Tarikh bin Nahur, kemudian juga ibunya yang bernama Amilah, bersama adiknya Haran dan Nahur, kemudian juga ponakan Nabi Ibrahim anak Haran, yaitu Nabi Lut alaihissalam, bersama Siti Sarah pergi menuju ke Nineveh, Assyria. Dari Nineveh ke Haran. Di Haran ini tinggal lama karena ayahnya sakit, kemudian meninggal di usia 250 tahun. Nah, di Haran ini kemudian ibunya tinggal di sini bersama adiknya Haran juga, yang kemudian pergi menuju Damaskus, Halab. Nah, di Halab inilah Nabi Ibrahim alaihissalam berpisah dengan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim Allah perintahkan pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar, putri dari Raja Mesir yang dibunuh. Kemudian ada oposisi, kudeta, dibunuh. Maka Siti Hajar yang tadinya putri raja menjadi budak. Sebetulnya bukan budak, tapi putri raja. Raja Mesir berikutnya kejam. Nah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyelamatkan Siti Hajar dan membawanya ke Palestina, yang membawanya ke Al-Haram, ini Hebron. Bahasa kitanya Al-Khalil. Hebron kata dan nama dari Israel. Kita menyebutnya Al-Khalil, sebagaimana Yerusalem kita menyebutnya Al-Quds, Israel menyebutnya Yerusalem. Ya, ini para muslim. Nah, di Hebron inilah kemudian ada Nabi Lut pergi ke Sodom dan Gomora. Nah, ini Sodom dan Gomora. Ya, tadinya wilayah Borzabor karena di sini terjadi perzinahan LGBT. Ya, terang LGBT-nya Bapak Ibu. Contoh kehu bala-bala tempe, kayak keras dalam dia ya. Ya. Nah, tadinya tidak ada danau, tidak ada laut mati di sini. Tapi karena ada yang maksiat zalim seperti itu, dibikin diazab Allah. Itu Nabi Ibrahim. Cukup melelahkan kebayang berapa sekalian. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga hijrah dengan hijrah yang sangat luar biasa melelahkan. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu sangat jauh berapa? Ya, Nabi Musa rute hijrahnya dari Mesir sini, ya, melalui laut mati ya, beras kali berapa? Ini laut tengah ya, mana laut mati teh? Maksudnya kalau tidak salah, Memphis, nah di sini Mesir, ini juga Mesir sebetulnya, ada Mesir Asia, ada Mesir Afrika. Nah di sini Nabi Ibrahim bertemu dengan Siti Hajar. Nabi Musa pun sama, membawa kaumnya dari Mesir sini melewati laut merah. Kita dari sini memasuki perjalanan yang sangat jauh, Padang Tih. Dari Padang Tih itu ya, kemudian masuk ke Al-Khalil. Masuk ke Nabi Musa tidak sampai ke Palestina. Nabi Musa meninggal di Padang Tih, sebagaimana Nabi Harun juga. Nabi Harun meninggal kedua 2 tahun berikutnya meninggal Nabi Musa misalnya. Nah, para sekalian yang pakai Allah, bukan hal yang mudah Nabi Musa hijrah dari Mesir. Ya. Pertama yang harus dilakukan oleh Nabi Musa, meyakinkan kaumnya bahwa hijrah ini adalah perintah Allah demi mencari kemerdekaan dari Bani Israel yang selama itu dia berabad-abad dijajah oleh Fir'aun. Dari zaman Fir'aun dulu sampai Ramses 13. Demi menyelamatkan mereka, memang tidak mudah. Bagaimana harus meyakinkan bangsa yang mengenal luar biasa, berdegol kepala. Maka nabinya tidak satu, banyak nabinya. Hampir semua nabi yang masuk, 95% itu Bani Israel. Cuma 12 nabi yang bukan Bani Israel. Ibarat guru, apabila murid-muridnya bararai, salawat, ya cukup 1 guru. Tapi kalau muridnya
balalade, bader apa bager? Balalade tidak cukup satu guru kan? Itu Bani Israel tidak cukup satu nabi, kudu loba nabi. Jadi bukan berarti hebat mereka banyak nabi, tapi karena hesek itu. Jadi tidak hal yang mudah, Nabi Musa ketika hijrah. Ya, udah itu sudah hijrah dibawa ke rute yang sangat berat banget. Ini rute perjalanan Nabi Musa ketika hijrah. Ini proses hijrahnya Nabi Musa ke sana. Dan peristiwa ini memakan berhari-hari, waktu berhari-hari hingga berakhir pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan istilah Asyura. Di mana Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah membawa kaumnya berjumlah 70.000 orang. Jadi berarti menyeberangi Laut Merah. Dicaci maki Nabi Musa AS oleh kaumnya. Kenapa? Nanti kita lihat berapa. Ini Firaun Ramses 13. Jasadnya masih utuh sampai sekarang. Mancung memang hidupnya, rambutnya merah sampai sekarang masih utuh. Cuma dagingnya tidak ada, kulitnya masih utuh. Matanya masih terbuka, hitam matanya masih terlihat. Pernah sekali saya silaturahmi ke Firaun, cuma nggak bisa ngobrol karena dia sudah mati di Mesir. Tepatnya di Kairo ada museum Firaun. Di sana ada 12 jasad Firaun. Ini berarti bagaimana perjalanan yang sangat letih dilalui oleh Bani Israel untuk meninggalkan negeri yang membuat mereka terjajah menuju negeri yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla, Palestina. Di perjalanan mereka dihantui oleh rasa takut karena Firaun di belakang siap membantai mereka, membantai habis mereka. Tapi Allah berhadir bersama mereka. Ini sesuatu yang harus kita yakini. Surah Allah. Ketika kita hijrah harus kita yakini bahwa kita didampingi Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita manakala kita hijrah. Dan memang tidak mudah hijrah itu. Ada sesuatu yang berat, perjuangan yang sangat luar biasa. Tetapi di balik itu semua ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Di Firman Allah, ketika Rasul Nabi Musa AS pergi meninggalkan Mesir sampai ke laut mati, dicaci maki sama kaumnya. Tamat lah. Nabi Musa terpikir, itu berarti bahasa ulang. Ari menyelamatkan diri teh ka dalam dan ka laut. Emang lain mau jaya kabeh urang teh tidak waktu di seberangi. Kalau merah maksud luas orang sekalian. Ya, kemudian celaka kita Musa, mati kita. Di belakang kita ada Firaun dengan pasukan yang berjumlah banyak yang siap membantai kita. Di hadapan kita ada laut yang demikian luas dan ada ikan hiu yang siap menyantap kita. Musa, sampai seperti itu kaumnya. Indah tadi min amri. Wahai kaumku, ini bukan ide saya. In hada illa min amrillah. Ini perintah Allah. Aku membawa kalian datang ke sini. Innahu ma'iyyabi, Tuhanku tetap bersama aku, tidak meninggalkan kita. Allah yang membimbing saya membawa kalian ke sini. Pertama sekali lagi, sekelas Nabi hijrahnya kayak gitu. Apalagi kita. Baik, kemudian terus apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya. Dan apa yang terjadi? Turut perintah Allah untuk melakukan satu hal.
dari riwayat Rasulullah, maka maka setiap belahan laut tadi seperti gunung yang tinggi. Sengaja harus ke Laut Merah itu dan ke rute itu, karena disitulah ada rute di mana Fir'aun tidak pernah bisa mengejar, berlari cepat, terperosok ke lubang, tersandung batu karang, sehingga selalu terpisah dari Bani Israel. Sehingga pada akhirnya di saat Bani Israel sudah sampai di Uyun Musa, sekarang namanya Uyun Musa ya, sudah di tepian, maka Allah tutupkan laut tadi. Konon katanya Firaun beriman. Dia mengangkat tangan kirinya ketika tenggelam dan mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi imannya itu adalah setelah ada 12 mumi di sana, tapi cuma dia yang tidak dimumikan. 2 di antaranya dalam perempuan. Ya, Tuhan Allah berfirman, Allah awetkan jasadnya dan jasad mumi yang lain, tapi itu tidak yang tenggelam, untuk menjadi pelajaran kepada kita. Baik, begitu pula dengan Rasulullah SAW. Bukan perkara yang mudah bagi Rasulullah untuk hijrah. Ya. Harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan istri dan anak-anak yang dicintai karena mereka belum beriman. Ayah, saudara, bisnis yang sudah maju, ya. Warung yang sudah besar harus ditinggalkan, kebun kurma, kebun anggur harus ditinggalkan. Berat untuk meninggalkan kota Mekah. Tapi demi menyelamatkan iman dan Islam, hijrah harus dilakukan. Dan Rasulullah SAW sudah tahu kapan itu akan dilakukan, sudah tahu bahwa beliau akan diperintahkan hijrah. Tapi kapan waktunya tidak tahu Rasulullah. Karena ketika Rasulullah Isra Mi'raj bersama Jibril naik buraq, belum lama terbang langsung turun di Yasrib. Di mana nuzul ya Jibril? Kenapa kita turun Jibril? Wahada makan tempat apa ini Jibril? Ada Yasrib ya Rasulullah. Wa annaka satuhajiru huna. Ini Yasrib ya Rasulullah dan Anda akan diperintahkan hijrah ke sini. Jadi Rasulullah sudah tahu sejak Isra Mi'raj beliau akan hijrah, cuma kapan waktunya nggak tahu. Maka terjadilah hijrah pada tahun ke-13 Bi'sa, 13 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Bi'sa, 13 tahun kemudian. Ya, tepatnya pada tahun 622 Masehi, setelah Bayatul Aqabah yang kedua, beliau hijrah bersama Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan hal yang mudah juga Rasulullah hijrah ke sana. Ya, Rasulullah SAW meninggalkan Mekah dan Madinah bersama para sahabat adalah demi menyelamatkan iman dan Islam. Ini bagaimana alasan atau penyebab kenapa harus ada hijrah saat ini. Para sahabat disiksa, bahkan ada dibunuh karena mereka beriman pada Allah SWT. Karena dia mengucapkan hubal. Padahal tujuan amal adalah agar mereka tidak menyiksa ibunya. Setelah mencekik ayahnya hingga mati, Yasin, mereka berhenti menyiksa ibunya, Sumayyah. Tapi ternyata itu pun tetap mereka membunuhnya. Sehingga Ammar bin Yasir terpaksa melakukan. Ini namanya takiyah. Takiyah dilakukan ketika dalam kondisi terjepit. Kalau tidak terjepit ya jangan takiyah. Ada yang takiyah berjepit dengan mereka blok S, SY. Ya. Baik, kemudian tapi apa yang terjadi? Sumayyah tetap dibunuh beberapa. Dalam suatu riwayat itu tumbang dimasukkan ke kemaluannya, tembus sampai ke ubun-ubun. Bayangkan demi mempertahankan iman dan Islam. Ini tidak mudah hijrah itu beramal. Berat, melelahkan. Banyak pengorbanan yang harus dikorbankan, dikeluarkan. Astagfirullah. Dan yang harus ditebus oleh para sahabat ketika mereka menyatakan iman pada Allah SWT. Dan memang orang yang mengatakan beriman tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah SWT. Pasti akan selalu ada ujian. Surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman pada Allah, kami beriman pada Rasulullah, kami beriman pada hari akhir? Tidak, pasti diuji. Dan ini ujian yang luar biasa diterima oleh para sahabat. Ada pertanyaan, kemana Rasulullah pada saat itu? Kenapa tidak menyelamatkan mereka yang beriman kepadanya? Menjawab dakwah dan seruannya. Ada Rasulullah menyaksikan saat itu. Tapi karena tidak punya kekuatan, belum ada kuah, belum ada mulkah dimiliki Rasulullah dan para sahabat saat itu.
Hijrah di awal bulan enak, tapi hijrah di akhir bulan dapur tenemu dompet dan salamari sih kata ke bahijem hejo sanes buru bahijem itu istri cemberut ketelai nanya tuh kan saya dan diajak hijrah ke Pak Ustaz tuh kan tidak mudah itu hijrah akhir bulan ya. Nah maka kepada Rasulullah SAW menangis menyaksikan pintu surga itu dan terlihat arwah mereka diangkat dibawa masuk ke halaman surga karena belum memasukinya, karena surga belum dimasuki ketika kiamat belum terjadi. Maka kepada Rasulullah berseru kepada mereka, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga tempat kembali kalian. Nah ini berapa Allah menjanjikan kelapangan hidup, karunia yang banyak dan surga bagi mereka yang mau hijrah dan istiqomah setelah hijrah. Itu yang ada di balik hijrah. Nanti kita bahas. Waktu kita banyak kan? Ya, baru pembukaan. Baik. Nah ini hijrahnya para sahabat yang para sahabat Allah. Kemudian hijrah pada saat itu apapun hijrah zaman sekarang pada dasarnya merupakan indikator iman seseorang. Ada tidaknya iman seseorang itu terbukti ketika dia hijrah, karena hijrah yang penuh dengan resiko, penuh dengan kendala dan banyak yang harus dikorbankan, itu merupakan bukti pengorbanan seseorang kepada Allah. Nah itu menunjukkan buah iman seseorang. Ya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 74, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang beriman, "wahajaru," dan mereka berhijrah, "wajahadu," dan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaw. Yang ini menunjukkan muhajirin. Kalau sahabat muhajirin as-sabiqun al-awwalin. Yang kedua, walladzina awaw wa nasaw, dan orang-orang yang memberikan tempat bagi muhajirin yang datang ke Madinah. Wa nasaw, dan mereka membantu kaum muhajirin. Ini Ansor, yang orang Madinah yang menyambut kaum sahabat yang datang dari Mekah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka orang-orang yang benar-benar beriman, yang sebenar-benarnya beriman. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Nah ini dia. Di balik dari hijrah balagan itu ada ampunan Allah dan rezeki yang membuat mereka mulia di sisi Allah, apalagi di hadapan manusia. Maka lihat para sahabat yang hijrah Madinah, Allah tinggikan derajat mereka. Ketika mereka hijrah meninggalkan Mekah, habis dosa-dosa mereka. Maka mereka pergi melangkah, makin dekat mereka ke tempat hijrah, makin bersih hati mereka. Ketika sampai mereka di Madinah, bersih mereka tanpa dosa. Nah, itulah perjuangan yang sangat luar biasa. Ketika hijrah. Ya, Mus'ab bin Umair. Siapa yang tidak kenal Mus'ab bin Umair di Mekah? Seorang pemuda yang tampan, perlente, necis, kaya raya, idola gadis Mekah. Lalu amar Mus'ab bin Umair keluar, eta pasti ngarariu da orang gadis-gadis Mekah. Ya, malaikat datang. Tampan, perlente, necis, wangi, harum, karena kaya raya dan sangat dibanggakan oleh ibunya. Tapi beliau sangat tertarik dan terganggu oleh berita yang selama itu beliau dengar tentang dakwahnya Nabi akhir zaman Muhammad SAW, bukan dakwahnya Ustaz akhir bulan, akhir zaman. Ya, dakwahnya Nabi akhir zaman. Siapa Muhammad? Orang-orang bicara Muhammad Rasulullah. Aku kayaknya penasaran. Maka diam-diam dia datang ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam yang mendengarkan dakwah Rasulullah. Begitu mendengar, hadir di majlisnya Rasulullah, didengarkan, ya Allah, ini benar mengalir semua hikmah berkah dari lisan Rasulullah ke dalam hati Mus'ab bin Umair. Rasulullah paham betul bakatiku dahsyat aliran hikmah yang mengalir dari lisan Rasulullah sampai ke panas kepada dalam pikarek luncah agak ke Rasulullah. Ya, ingin menyatakan beriman. Maka kemudian Rasulullah SAW mengelus dadanya. Bismillah, sabar, kelajang, tenang, tahan, luar biasa. Hingga pada akhirnya pun Mus'ab bin Umair mengeluarkan tangannya, berbaiat kepada Rasulullah dan bersyahadat masuk Islam. Dan bukan tanpa resiko, beliau hijrah meninggalkan jahiliyah menuju Islam yang rahmatan lil alamin, menuju Islam yang fitrahnya umat manusia. Ketahuan sama ibunya, dipenjara oleh Mus'ab bin Umair.
Sehingga dia tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa hadir ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Tapi karena dia orang yang cerdas, dia berhasil menipu penjaga pintu penjaranya. Hingga akhirnya dia berhasil menipu itu tadi dan pintunya dibukakan. Pergilah beliau meninggalkan semua kekayaannya, hanya membawa baju dan perbekalan seadanya, pergi menuju kota Madinah demi menyelamatkan iman Islamnya. Dan apa yang terjadi ketika di Mekah, ketika di Madinah? Pemuda yang kaya raya, pakaiannya compang camping. Yang tadinya idola gadis Mekah sekarang biasa saja. Namun cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah dahsyat luar biasa. Dialah orang yang Allah abadikan kata-katanya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 144 kalau tidak salah. Ketika perang Uhud, beliau menyaksikan panji Rasulullah jatuh. Tolha atau siapa? Ja'far bin Abi Thalib syahid. Maka panji diambil Tolha. Tolha syahid, maka kemudian panji diambil oleh siapa? Oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah syahid, maka Mus'ab bin Umair meraih panji tadi dan mengangkat tangan. Dan pada saat itu Rasulullah terlempar oleh berbagai macam panah dan tombak sehingga Rasulullah jatuh ke tanah yang lebih rendah sampai lepas itu topi besinya, murna lesor, nusuk itu kedua ujungnya yang tajam ke pipi Rasulullah. Begitu Rasulullah terjatuh dan orang-orang berburu Rasulullah karena ada hadiah bagi mereka yang bisa membawa kepala Muhammad. Itu dari Abu Jahal dan kawan-kawan. Ya, karena banyak pengusaha-pengusaha dari negara asing dan asing memberikan janji, siapa yang bisa membawa kepala imam besar, Nabi besar, dapat hadiah triliunan. Berlomba-lomba mereka memburu Rasulullah. Disitulah Mus'ab bin Umair tidak rela Rasulullah menjadi buah-buahan mereka dengan melesatkan kudanya, memecah dan menghalangi mereka. Dan Mus'ab bin Umair mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Itu kata-kata Mus'ab bin Umair yang Allah abadikan. Seorang pemuda yang menjadi pujaan, bukan pujaan ya, dambaan bidadari surga berikutnya. Tadinya dambaan gadis-gadis Mekah, sekarang menjadi dambaan dan khidmatnya siapa? Bidadari surga. Dari belakang seseorang memutuskan tangan kanannya sehingga putus tangan kanannya. Jatuh itu panji Islam diambil dengan tangan kirinya, dia lari kembali. Bayangkan, sudah putus itu tangannya, dia tidak merasakan sakit. Dia tetap mengangkat tangannya, membuat mereka terhalang tidak memuja Rasulullah SAW. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Putuskan lagi dari belakang, putus kedua tangannya. Melihat panji Islam dua kali masyahadat jatuh, panji hitam itu maka diraih dengan tangan yang tersisa. Diangkat lagi dan berjalan lari sambil mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Maka 9 tombak menusuk dari belakang hingga tembus ke dadanya. Di saat itulah Mus'ab bin Umair syahid. Tadinya melihat Rasulullah, karena tidak mau menyaksikan bagaimana Rasul disiksa, dibantai habis-habisan, maka dia mengalihkan wajahnya. Meninggal dalam keadaan kedua tangannya terputus dan dada tertembus. Dan apa yang terjadi ketika beliau mau dimakamkan? Kain kafan tidak cukup, ditarik ke atas, kakinya terlihat, ditarik ke kaki, ditutupkan ke kaki, mata wajahnya masih terlihat tidak tertutup. Akibat kata Rasulullah, tutupkan ke wajahnya dan tutup kakinya dengan dedaunan ikhtir. Itu dia tidak membawa kain kafan yang cukup pada dirinya kaya raya. Ini konsekuensi hijrah yang tidak mudah. Tapi di balik itu semua Allah turunkan satu ayat dan janji surga menunggu mereka yang hijrah dengan baik dan istiqomah. Walaupun banyak yang harus dikorbankan. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan relasi, kita kehilangan sesuatu yang nikmat dulu, kaya raya kita. Tapi itu jahiliyah, itu penuh dengan dosa, penuh dengan riba, maka kita tidak bisa berkah. Lalu kita hijrah. Memang tidak langsung enak perang, susah ya. Yang tadinya cuma buka kaki duduk di atas meja dan posisinya manajer atau brand manager, brand office gitu ya. Brand office atau brand manager. Tiba-tiba jadi harus jualan cilok. Ada tuh orang misalnya. Bayangkan, tadinya dia luar biasa posisi di bank. Teman kita ini disuka jadi dia hijrah. Mantap bersama istrinya, jualan cilok.
Tapi jin dibikin eye-catching, ada media disebarkan. Sekarang luar biasa jadi bos manusia. Tapi itu tidak mudah Ustaz. Saya dimarahin dan dibentak, bahkan dijauhi, dimusuhi sama keluarga. Mari mana aku tahu, terus menang bukan? Ya, itu konsekuensi gitu. Tapi dia jalani dan dia jadi aktif di masjid. Dia sudah suka mengundang saya besok kajian itu, ada masjid At-Taqwa. Beliau yang selalu hadir dan selalu hadir di Al-Latif, di Al-Qofi. Sekarang subhanallah ada hikmah yang sangat luar biasa. Ya. Baik, Ibu Alhamdulillah masih banyak makanya ya. Lanjut Alhamdulillah atau cakap ya. Baik. Kemudian, nah ini berapa sekalian. Hijrah pada saat itu di masa Rasulullah SAW ataupun bagi kita hari ini, manakala kita ada dalam keadaan penuh dengan dosa, maka wajib yang namanya hijrah. Sehingga hijrah itu namanya bukan pilihan, tetapi wajib, kewajiban untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mereka yang punya kesempatan untuk hijrah, tapi mereka tidak melakukannya, ada terbuka hidayah dan sudah sampai kepada mereka, lalu mereka menolaknya karena takut kehilangan dunia, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan orang-orang yang dulu bersama mereka, takut kehilangan prestise dan posisi. Maka siap-siap neraka jahanam kembali. Ada 5 orang laki-laki seperti itu di Madinah, di Mekah. Dia sudah mampu tapi tidak hijrah, tidak mau kehilangan rumah, tidak mau kehilangan aset di Mekah. Maka apa yang terjadi para sekalian? Ternyata dikira mereka akan aman di Mekah bersama-sama dengan orang-orang kafir musyrikin Quraisy Mekah. Ternyata dia diperalat oleh orang-orang Mekah. Maka ketika perang Badar berhadapan dengan Rasulullah dan para sahabat, dia menutup identitasnya supaya tidak ketahuan 5 orang ini. Tapi tetap para orang ketahuan oleh para sahabat karena aura kemunafikan mereka tercium. Subhanallah, zaman bahula. Nah ini para sahabat, hebatnya iman seseorang bisa mencium orang-orang munafik. Ya. Huzaifah bin Yaman itu bisa mencium orang munafik dari bau keringat. Nah, munafik mana bau kesang, kesang dah mau deh. Maksud saya bisa dicium dari situ. Sehingga ketika mereka tertangkap basah, Rasulullah gimana Rasulullah? Habisi mereka, dibunuh. Karena mereka berada di posisi musuh. Kenapa kalian tidak hijrah? Maka ayat ini diturunkan tentang mereka. Surat An-Nisa 97. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Mereka menganiaya diri mereka sendiri. Sudah datang cahaya petunjuk kepada mereka. Mereka berat dengan dunia. Mereka berat dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Mereka berat dengan orang-orang yang mereka cintai. Maka kemudian apa? Ditanya oleh malaikat, "Fima kuntum?" Dalam keadaan apa kalian ini? Kalau mereka berkata, "Nahnu mazlumina fi hadzal balad." Kami terzalimi, kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah ini. Faqalu, maka berkata malaikat, ya, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah bumi Allah itu luas? Falimatul hajiru, lalu kalian bisa berhijrah. Kenapa kalian tidak berhijrah? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi Allah itu? Maka kemudian apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu tempatnya neraka jahanam dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Imam bilang, baik Imam bilang Rasulullah. Ya. Pada dasarnya manusia ada pada 2 kubu. Kalau tidak dekat dengan Allah, ya dekat dengan syaitan. Ya. Kalau tidak dekat dengan Allah, dekat dengan syaitan atau dekat dengan Tagut. Dan Tagut itu banyak macamnya. Dan ini ada pendapat yang cukup bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ini ada dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa, ya, halaman 17 yang kami cetak, para sekalian. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang tinggi, Allah yang tinggi, semoga Allah merahmatinya. At-taghut, ya, ma tajawwazu bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut adalah sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batasan-batasan dari Allah. Apakah yang disembah, yang diikuti ataupun yang ditaati. Ya, jika membuat dia jauh dari Allah, membuat dia jauh dari Rasulullah, membuat dia jauh dari Quran dan Sunnah, lalu membuat dia melanggar aturan-aturan Allah, itu taghut. Nah,
hijrahnya para sahabat saat itu termasuk kita adalah pergi meninggalkan tauhid menuju Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita itu cuma ada dua kubu. Kalau bukan Allah, iblis dan Allah. Dan iblis adalah banyak tauhid. Atau waktu kafir, atau waktu itu kafir, tauhid itu banyak jumlahnya. Warusul khamsah, tapi pokoknya ada 5. Ya. Apa saja? Iblis laknatullah. Iblis laknatullah alaihi. Ya, Bapak Ibu kenal sama iblis ya? Kenal. Tahu iblis itu nama aslinya sama iblis? Nama aslinya Azazil. Taat luar biasa, patuh kepada Allah. Tidak pernah maksiat seumur hidupnya. Saking takwanya kepada Allah, levelnya naik setiap 1000 tahun. Setiap 1000 tahun gak pernah maksiat sedikit pun. Kita bisa tidak maksiat sehari saja. Azazil 1000 tahun gak maksiat sedikit pun. Hari ulang baru buka Instagram, ayat iklan. Kita kelek, Masya Allah. Setiap TV ayat iklan, paselin, kelek riwayat. Susah kita untuk satu hari tanpa dosa. Azazil tanpa dosa, bersih. Setiap 1000 tahun sampai selevel dengan malaikat Jibril. Tapi dia sombong. Dia merasa paling hebat. Dia merasa paling benar. Amal ibadahnya itu dikarenakan kehebatannya, sehingga dia sejajar dengan malaikat Jibril dan meninggalkan bangsanya sendiri, bangsa jin. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasannya. Ternyata benar. Ibadahnya dan kehebatannya menyembah Allah bukan karena keikhlasannya, tapi karena kesombongannya. Merasa paling hebat, merasa paling benar. Maka hati-hati jika ada orang yang seperti ini, dia bukan hebat pada Allah. Walaupun amal ibadahnya luar biasa. Kita minder ketika bertemu dengan mereka. Itu para malaikat, makhluk yang suci diciptakan oleh cahaya, minder ketika bertemu dengan Azazil. Hebat, dikagumi dari alam malakut. Tapi ternyata dia sombong, merasa paling hebat, merasa paling benar. Maka apa yang terjadi? Dia tidak mau mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Allah uji dia untuk sujud pada Nabi Adam. Ternyata dia tidak bersujud. Terbuktilah bahwa dia tidak ikhlas menyembah Allah. Jibril aba wastakbara. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang disembah dan dia ridho. Dia tidak meminta orang menyembahnya, tapi dia ridho orang mengikutinya. Dia ridho orang mengidolakannya. Dia ridho orang menyembahnya, padahal dia sesat. Maka itu tauhid. Kemudian seseorang yang menyuruh manusia untuk menyembahnya. Yang keempat, seseorang yang mengaku dia mengetahui ilmu gaib, dukun. Nah, dukun kayak gini. Ya, dukun itu juga adalah tauhid. Dan yang kelima, seseorang yang berhukum bukan dengan hukum Allah Ta'ala. Itu adalah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita hijrah, kita harus tahu apa yang akan kita cari dan apa yang akan kita tuju. Harus jelas orientasi hijrah kita. Ya, kenapa demikian? Tadi saya sampaikan, di dunia ada dua kubu. Kalau bukan dekat dengan Allah, dekat dengan syaitan. Ya. Ketika Nabi Adam turun ke dunia, Allah menurunkan siratal mustaqim, satu jalan untuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat menjelaskan tentang siratal mustaqim, Rasulullah mengambil satu ranting yang panjang, digoreskan, garis lurus. Ini siratal mustaqim. Kita berada di ujung yang terendah di dunia ini, dan ujungnya di surga melalui satu pintu kematian dan kiamat. Ya, itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang siratal mustaqim. Tarakna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi adna wa tarku fil jannah. Siratal mustaqim adalah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi kita, meninggalkan diri terendah dunia dan ujungnya di surga. Jadi siratal mustaqim adalah jalan yang membentang dari alam fana menuju alam baka, menuju pintu kematian atau kiamat. Ya. Kemudian Rasulullah membagi garis-garis di kanan kirinya. Wahana subul. Nah, ini jalan-jalan kanan kirinya. Dan ini menyeru kalian menuju ke neraka. Ini jauh lebih indah daripada ini. Hati-hati. Ya. Maka teruslah berjalan mengikuti orang yang menyeru di depan kalian, Al-Quran dan Sunnahku. Dan jangan tergiur oleh mereka yang menyeru di kiri kanannya, karena itu akan menyesatkan kalian, memasukkan kalian ke dalam neraka. Inilah dia, Bapak sekalian. Ya, para ulama yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diperintahkan oleh dan turun kemudian menjadi khalifah di muka bumi, para ulama yang Allah, ya, melalui jalan siratal mustaqim, iblis tidak mau bergabung dengan Adam sebagai khalifahnya. Dia masalah lebih baik, maka dia ciptakan sistem hidup yang tersendiri, sabili tawud. Kemudian dia hiasi sabili tawud itu lebih indah dari siratal mustaqim. Maka banyak manusia yang tergiur mengikuti Azazil, bertengger di sabili tawud menjadi pengikutnya.
Ya, adapun yang mengikuti Siratal Mustaqim adalah orang yang sudah jelas kuatkan dan Allah sebutkan keimanan dan keislaman mereka. Para nabi dan rasul, sedikit syuhada, sholihin, ulama, mukminin dan muslimin. Inilah mereka yang ada dalam Siratal Mustaqim. Dan Siratal Mustaqim adalah tauhid. Ada juga orang yang kesana kemari, muzabzabina baina dzalik. Karena dia berpikir ketika dia hijrah, dia berpikir apa yang saya dapatkan dari Islam, bukan berpikir apa yang saya sumbangkan untuk Islam. Ini orang yang salah hijrah, salah niat. Harusnya ketika dia hijrah, dia berpikir apa yang bisa saya sumbangkan untuk Islam, sehingga Islam bisa zahir, sehingga Islam bisa tegak, umat Islam bisa maju, sejahtera. Itu yang dipikirkan oleh para sahabat ketika hijrah. Ada juga orang yang motivasinya mencari dunia ketika dia hijrah. Itu orang-orang munafik. Ya, maka dia cari untungnya. Ketika di sini untung, datang ke sini. Ketika ini untung, datang ke sini. Terus uzab-zabina baina dzalik. Itu orang yang munafik. Ada orang juga yang mereka istiqomah bisa beli tauhid sampai akhirnya. Dan ini yang terjadi, dan ini yang kemudian membuat kita paham tentang adanya hak dan batil. Kenapa ada surga dan neraka? Kenapa ada hak dan batil? Karena iblis memilih jalan menuju ke neraka dan dia menghiasi jalan itu dengan indah sehingga tidak sedikit manusia yang tergiur untuk memasukinya. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrud, zaman Nabi Musa ada Fir'aun dan Haman, di zaman Nabi Isa ada Yudas, zaman Rasulullah dilahirkan ada Abraha, di zaman Rasulullah diutus ada Abu Jahal dan lainnya, dan di zaman kita ada perang buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perang Allah saya akan pegang. Hijrah adalah konsekuensi taubatnya seseorang. Ketika seseorang jauh dari Allah, maka dia jauh dari surga. Ketika seseorang jauh dari Allah, berarti dekat ke setan. Ya, dekat ke iblis. Dekat ke iblis berarti dekat ke neraka. Di saat dia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka saat itu dia menjauh dari Allah dan menjauh dari surganya dan mendekat ke neraka dan mendekat kepada setan. Di saat itu dia ada dalam keadaan berbahaya. Lalu Allah berikan petunjuk kepadanya karena Allah dia ingin melepaskan diri, dia sadar dia ada dalam kubangan dosa dan dia ingin meninggalkan perbuatan dosa tadi dan ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah taubat. Manakala ada perasaan seperti itu, nah itu bisa jadi alasan dari Allah akan memberikan kepadanya hidayah. Quran menyatakan, "Wa man yuridillahu bi khairin yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang selalu cenderung kepada kebaikan, ingin memperbaiki diri, ingin menyelamatkan diri dan keluarga, menyelamatkan imannya, ketika dia berada dalam kubangan dosa dan dekat dengan neraka, Allah akan bukakan hatinya. Lalu Allah berikan hidayah kepada dia. Nah, hidayah yang menyebabkan orang hijrah itu datang sekaligus, tapi tidak mudah sekali lagi. Itu tergantung dari kesungguhan seseorang, apakah dia mau berhijrah atau tidak, ya. Apakah dia mau kembali kepada Allah atau tidak. Maka upaya seseorang kembali kepada Allah itulah taubat. Taubat diambil dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kembali kepada Allah berarti mendekat ke surganya Allah Azza wa Jalla. Allah, ketika dia kembali, ya, lalu kemudian dia menapaki jalan hijrahnya, itu Allah berarti dia memasuki trek yang lurus, Siratal Mustaqim. Baru di sini, belum sampai di final. Tapi tidak sedikit orang yang sudah dan baru saja hijrah, terus merasa selesai, maka dia nyalahkan kedudukan dia, ya, nyindir kedudukan dia, nazir kedudukan dia. Itu orang yang salah hijrah dan salah niat ketika hijrah. Seolah-olah dia sudah berada di dalam di surga dan sehingga merasa paling benar, yang lain salah dan sesat ahli neraka. Nah, ini orang yang salah hijrah, salah niat dan salah hijrah. Ya. Ada dua konsekuensi yang akan ditempuh seseorang ketika dia hijrah. Baik, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu. Sampai jam 6:30 boleh Bapak Ibu? Punten ini tadi ceramah, mudah-mudahan nyambung karena tema, nyambung kita temanya. Mudah-mudahan ya, nyambung ya Ibu. Baik, para sekalian yang mati Allah. Ketika seseorang hijrah, itu artinya dia telah selesai dengan taubat. Maksudnya telah sungguh-sungguh dengan taubat. Karena taubat yang benar adalah taubat yang memiliki 5 unsurnya yang integral. Tidak disebut taubat kalau tidak memiliki 5 hal. Yang pertama, asyukur bidzambi, sadar dia telah berbuat dosa. Ya Allah, aku sadar telah berbuat
berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Aku sangat tergiur dengan perbuatan maksiat ini sehingga aku lupa kepadamu ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Dan sadar adalah syarat yang pertama bagi mereka yang ingin tobat kepada Allah. Yang kedua, an-nadamah ala dzambi, menyesal telah melakukan dosa. Setelah sadar dia ada dalam kubangan dosa, terjebak pada tipu daya iblis, maka dia menyesal telah melakukan perbuatan dosa tadi. Labuda an-nadamah, harus ada penyesalan. Yang kedua, al-istighfar bil dzambi, billahi ala dzambi, ya, bersisifar pada Allah atas dosa yang dilakukannya, mengucapkan mohon ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ini yang dilakukan Nabi Adam. Sadar Nabi Adam telah berbuat melanggar larangan Allah, menyesal Nabi Adam telah memetik buah pohon kayu tadi, dan Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Baik, kemudian yang keempat, al-ahdu ala ya'uda bihadadam, janji kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Harus ada janji bagi mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-ijtinabu minadz dzambi, pergi meninggalkan dosa yang dilakukannya, pergi meninggalkan lingkungan yang membuat dia terjebak pada perbuatan dosa, pergi meninggalkan orang-orang yang membuat dia terjebak pada perbuatan dosa. Artinya hijrah. Berarti tidak disebut tobat orang yang tidak hijrah. Ciri orang yang tobat itu adalah hijrah, meninggalkan apapun yang membuat dia terjebak dalam kemaksiatan. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah sampaikan. Jadi ketika seseorang bertobat adalah orang yang ketika berbuat dosa ada di sisi iblis, dekat dengan dosa, terjebak pada kesesatan, dan dekat dengan neraka, diancam kesengsaraan dan penderitaan yang abadi. Maka ketika dia sadar telah berbuat dosa, terlepas ikatan setan tadi. Kesadaran kenapa harus ada, itu membuat kita terlepas dari ikatan setan. Kedua, setelah sadar dia menyesal telah berbuat dosa, itu membuat dia agak sedikit terlepas dari ikatan setan. Lalu dia meminta ampun kepada Allah, istighfar, hancur semua tipu daya iblis, maka dia akan melesat dengan Allah Azza wa Jalla. Kembali dia tertarik oleh cahaya Allah. Ketika dekat dengan Allah, pasti dia ada dalam kebenaran. Ketika dia dekat dengan Allah, pasti lahir kebaikan dari perilakunya. Ketika dia lahir kebaikan dan ada dalam kebenaran, maka hidupnya senang bahagia karena dia ada dalam ridho dan rahmat Allah dan dijanjikan surga. Ini yang didapatkan seseorang ketika hijrah. Ini yang ada di balik dan hijrah yang melelahkan. Itu ya Allah. Ya, baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang harus kita waspadai ketika kita hijrah. Oh iya, di surat tadi saya 100. Ini Allah, apa yang Allah janjikan bagi mereka yang hijrah? Wa man hajir fisabilillah, dan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, maka dia akan mendapatkan kelapangan yang sangat luas dan juga rezeki yang sangat banyak. Jadi jangan dikira ketika kita hijrah meninggalkan kesenangan hidup duniawi, tapi kita ada dalam kubangan maksiat. Ketika kita hijrah, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan salah. Ada orang posisinya hebat, gajinya besar, tapi nggak berkah. Ya karena bukan di makomnya, bukan di hitungnya. Pangkatnya manajer, direktur, para besar, gajinya besar, rumahnya megah, tapi selalu sakit-sakitan. Uang yang didapatkan keluar lagi karena bupati ke rumah sakit, ke dokter ini, ya. Punya banyak harta, tapi hanya sedikit yang dinikmatinya. Makanan pun harus ditimbang, tidak berharga. Dia datang kepada seorang ustaz, lalu ustaz menasihati, Pak, apa saya sampaikan pada Bapak, posisi Bapak tidak aman. Kenapa? Bapak berkelimang dengan riba, Bapak berkelimang dengan maksiat, Bapak menyuruh orang untuk masuk ke dalam itu. Pak, ini dosa besar. Jadi apa yang harus saya lakukan? Hijrah. Apa yang hijrah? Tinggalkan. Ustaz, saya harus hijrah meninggalkan ini semua. Pak, ini tidak ada artinya dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan bagi mereka yang hijrah. Ketika para sahabat hijrah, Rasulullah meyakinkan dengan perbandingan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, dan ketika para sahabat akan berhijrah, agar tidak merasa berat agar ketika mereka berhijrah, Rasulullah nasihati mereka tentang arti nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Mad dunya fil akhirah, demi Allah kata Rasulullah, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan akhirat
Illa masalul ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadifil yad, melainkan seperti seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke lautan. Ketika seseorang mencelupkan telunjuknya ke lautan, apa kata Rasul? Dan falyanzur mimma tarji', perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Ketika telunjuknya diangkat, para bapak sekalian, air yang nempel di tangan, di jarinya, itulah dunia dan segala isinya. Air laut yang tersisa, itulah akhirat. Maka ketika seseorang hijrah, pada dasarnya dia meninggalkan air yang hanya setetes atau hanya nempel di telunjuk, menuju lautan yang luas luar biasa. Itu maksud ayat ini. Wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran. Allah hadirkan kenikmatan surga di dalam dunianya, sehingga walaupun sedikit harta dunia yang dia dapatkan setelah hijrah, tapi berkah. Anaknya sehat, rumahnya berkah, hidup dengan Quran dan Sunnah, jauh yang namanya masalah. Bahwa orang kaya budi dia, tapi itu berkah itu asa susahnya. Yang tersakinah termawadah, akhirnya ada jualan cilok tapi berkah, baru dah sarehat tinggal itu. Nah, rasa kau mesti jadi rajin, nah itu berkahnya. Nah, Allah hadirkan surga itu ke dunianya sehingga terasa lapang hidupnya, wasah. Dan walaupun kecil tapi berkah. Beda sebelum dia hijrah. Nah, ini yang terus kita yakini. Allah menjanjikan ini bagi mereka hijrah benar di jalan. Kayak fitnah akhir zaman yang lain itu ya. Nanti aja fitnah akhir zaman yang kita bahas namanya. Nah, terus terang yang buat Allah. Baik, menarik apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Nilai dunia adalah air yang nempel di telunjuk. Pertanyaan saya, bagaimana kita menikmati air yang nempel di telunjuk? Ada sigarnya, begitu? Tidak. Bagaimana kita menikmati air yang nempel di telunjuk? Paling dijilat, betul? Bisakah air yang kita jilat menghilangkan haus dan dahaga kita? Tidak. Itulah dunia. Sebanyak apapun dunia yang kita miliki, tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah cukup. Tapi surga akhirat lebih dari kata puas. Air lautan itulah akhirat. Dan ini yang Allah janjikan bagi mereka yang hijrah di jalan Allah. Ya, surat As-Sajdah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satupun orang yang tahu, jiwa yang tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka dari sesuatu yang indah di pandangan mata mereka. Balasan bagi mereka yang sampai yang mereka lakukan. Ini janji Allah. Apa yang kita tuju, apa yang Allah sediakan bagi mereka yang hijrah di jalan Allah, ini dia. Kalau Allah Ta'ala berfirman, a'adatu li ibadi as-salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh sepasang mataku. Bagaimana indahnya surga. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah ada sepasang telinga yang mendengar bagaimana cerita indahnya surga yang sesungguhnya. Wala khatar ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terbesit oleh seseorang yang melamun sehebat apapun. Selama apapun seseorang melamun, tidak akan pernah sampai kepada surga yang sesungguhnya. Ya, faqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian menginginkannya. Kalau sekalian kepada Allah, ini bagi mereka yang belum menikah, jangan takut ketika hijrah. Ada bidadari yang kalau ketika hijrah meninggalkan seseorang yang sudah komitmen menikah, tapi karena hijrah dan dia tidak mau hijrah, kan baik ayat lain bidadari surganya. Adalah tong sampah. Ini dia sekalian yang Allah perlihatkan bagi mereka yang istiqomah dengan hijrahnya. Apa itu? Sesuatu yang membuat orang yang mati pun tetap tersenyum karena melihat apa yang Allah janjikan ketika hijrah di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu berhormat Allah, tadinya saya ingin membahas ayat ini, ya, namun waktu kita tidak cukup. Intinya ada dua hal yang akan terjadi ketika seseorang hijrah. Ya, apa itu? Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepada Muhammad, innama yubayyi'una Allah. Pada dasarnya mereka adalah bersumpah setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ketika Allah menyatakan tangannya, jangan dianggap Allah tangannya seperti kita. Jangan dibayangkan, itu syirik. Dan ketika Allah bersemayam di atas arsy-Nya, jangan disamakan ketika kita duduk. Karena beda antara kita dengan Allah. Ketika kita duduk di atas kursi, berarti ada ruang di mana kita duduk dan ada waktu di mana kita duduk. Betul? Maka ketika Allah dikatakan bersemayam di atas arsy-Nya, bukan berarti Allah duduk di atas arsy-Nya seperti kita, syirik gitu berapa.
Karena Allah terlepas dari dimensi ruang dan waktu. Kita makhluk yang ada dalam dimensi ruang dan waktu. Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu. Maka bagaimana jika bisa Allah yang menciptakan ruang dan waktu ada di dalamnya? Tidak mungkin kan? Allah Maha Luas, Maha sempurna. Maka hati-hati. Tidak sedikit ustaz yang kecelakaan dalam menjelaskan tauhid tentang di mana Allah bersemayam. Kalau Allah sudah mengatakan demikian terkait dengan zatnya, sudah jangan dibahas. Karena disitulah celah setan menyesatkan kita terlalu dalam berpikir tentang sesuatu yang bukan ranah kita memikirkan. Rasulullah sudah melarang kita dan memperingatkannya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang apa yang Allah ciptakan. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Udah, kita tidak akan mampu. Akal kita terbatas. Tidak sedikit ada ustaz yang mengatakan demikian kan, yang terlalu lalu bisa hati-hati. Itu bisa menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah, maaf sekali lagi. Ya, faman nakasa fa inna ma yanqusu ala nafsihi. Yang pertama, orang yang datang sesudah hijrah, ini yang terjadi. Nakasa, merusak bayatnya, merusak sumpah setianya, maka dia merusak dirinya sendiri. Setelah hijrah ternyata ini susah hijrah teh. Jauh di tetangga, jauh di orang-orang yang dulu subhanallah. Ada yang seperti itu. Rasulullah hijrah teh jadi balangsak siga-kieu. Dulu saya makmur, dulu saya bahagia. Kenapa setelah masuk Islam saya jadi kayak gini? Nah, dia salah hijrah. Dia anggap ketika dia datang ke masuk Islam, ketika dia hijrah, dia akan mendapatkan segalanya. Tidak, Bapak sekalian. Itu harus diperjuangkan. Nah, ada orang yang dia tidak ikhlas dengan hijrahnya, maka dia berusaha bayar dia. Balik deui zaman dulu ketika dia sesat orang-orang. Maka apa kata Allah? Dia merusak dirinya sendiri. Dan yang kedua, waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayuti ajran azima. Dan siapa yang memenuhi apa yang dia sumpahkan ketika hijrah, komitmen yang dia buat ketika hijrah, dia penuhi sampai akhir hayatnya. Dia istiqomah menjalani hidup sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa yang Allah katakan? Ajran azima. Fasayutihi ajran azima. Kalau akan berikan balasan pahala yang besar. Itu tadi pahala yang besar. Inilah ajran azima yang membuat orang yang mati pun indah menyaksikannya. Apa yang dilihat yang berubah kalau bukan janji Allah yang berupa surga? Maka orang yang ikhlaslah yang bisa melihat sesuatu yang indah setelah hijrah. Maka dia istiqomah. Itulah taufik. Taufik lebih mahal daripada hidayah. Hidayah datang diucapkan itu saja, tapi kalau taufik itu terlihat nanti di akhir hayat kita. Apabila sesudah hijrah perbuatan kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, mati dalam keadaan husnul khotimah, itu taufik. Berhasil dengan hijrahnya. Tapi ada orang yang ternyata besi hijrah ketika gitu kadir oleh orang. Gesak tapi balik dari lebih hindar. Udah itu orang yang merusak dirinya sendiri, itu orang yang gagal dengan hijrahnya. Baik, Bapak Ibu Allah, mohon maaf sekali saya tidak bisa membahas tentang hal yang lain terkait dengan fitnah akhir zaman. Karena memang waktu tidak enak, saya juga sudah bawa hidangan. Jadi apa kalau sekalian ya, pada subuh ya biasanya memang ada kajian yang seperti ini, alhamdulillah bikin kita semangat ya, maksudnya kepada Allah. Tadinya juga saya ingin membahas tentang ini, ada beberapa fitnah yang akan sepertinya, ini saya bukan peramal, alhamdulillah, tapi menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW terkait dengan Turki berapa ya. Ketika Turki muncul sekarang, ini isyarat sekalian bahwa kita akan dihadapkan kepada permasalahan besar ya. Ini pernyataan Erdogan tentang Hagia Sophia. Ketika Hagia Sophia dikuasai atau dikembalikan ke masjid, maka ini isyarat terhadap kebebasan Al-Aqsa. Artinya Erdogan bukan hanya membawa Turki ke kancah pertempuran yang besar, kontelasi politik yang besar, bukan hanya Turki, tapi umat Islam dunia. Hagia Sophia didapatkan oleh pertarungan jihad fisabilillah. Muhammad Al-Fatih merebutnya dari orang-orang yang kafir di seluruh dunia. Kenapa mereka merasa bersedih ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid? Karena ini simbol kemenangan. Jika ini dijadikan masjid, maka itu pertanda kemenangan Islam atas Kristen dan Katolik dunia. Maka mereka tidak akan pernah berhenti untuk merebutnya kembali. Artinya ada konsekuensi yang harus dibayar oleh Erdogan dan Turki ketika menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid. Satu, dia akan digempur habis-habisan. Kedua, dia mengatakan akan membebaskan Masjidil Aqsa. Artinya dia berhadapan dengan konstelasi politik Zionis Yahudi di New Order. Artinya akan diperangi dunia. Ya, ini Erdogan, kalau saya presiden serasa khalifah ya. Ada presiden serasa khalifah.
ada gubernur serasa presiden, ada ketua RT serasa gubernur. Nah itulah akhir zaman. Ya. Dan ini seorang pemimpin yang punya dedikasi, dan inilah arti kedaulatan. Inilah arti kedaulatan. Ya. Dan ini artinya pemimpin yang berdaulat, punya harga diri, punya wilayah kekuasaan. Kamu datang ke negeri saya, Tompo bawa paspor. Kamu datang ke Bandung, datang ke Cipamokolan, Tompo bawa paspornya, berani mengatakan ini. Baik, luar biasa Bapak sekalian. Dan ini Allah berikan sesuatu yang berkah. Ini para sekalian, bukan tanpa resiko Erdogan memutuskan. Ternyata Allah bukankan. wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muradaban katsiran wa sa'ah. Nah ini muradaban katsiran. Pemimpin yang komitmen dengan Quran dan Sunnah, komitmen untuk mengikuti jejak para nabi dan rasul dan para mujahid dan syuhada, Allah bukakan jalan Allah. Allah bukakan karunia-Nya. 320 miliar meter kubik gas di Laut Hitam ditemukan oleh Turki. Itu baru sedikit, belum semuanya Bapak sekalian. Dan ini pemaparan Erdogan tentang apa yang ditemukan. Şimdi müjdemizi sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj geminin 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kuyudan elde edilen veriler Pemimpin terus berawal. Kita ingat pada hari Selasa bahwa akan terjadi perang dahsyat sebelum hari kiamat ketika tersingkapnya gunung emas di Sungai Efrat. Perang bawah Laut Hitam yang barusan kita lihat yang kemudian di wilayah Turki ini merupakan muara dari Sungai Efrat dan Tigris. Ketika ada gas alam ditemukan, biasanya ada indikasi ada benda lain yang terpendam di dalamnya. Maka bukan hanya gas alam yang nanti akan diambil dari itu pun banyak, tapi dia akan merembet kepada sesuatu karena ini petunjuk. Apa itu? Emas. Bukan kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebelum hari kiamat akan terjadi perang besar di mana tersingkapnya gunung emas di Sungai Efrat. Orang-orang akan berebut untuk mengambilnya, ya, untuk mengambil. Maka dari 100 orang yang berperang hanya satu yang selamat. Artinya apa? Amerika akan tergiur dengan gas alam yang ditemukan oleh Turki, dan mereka tentu akan mengambilnya dari Turki. Cina pun tidak akan pernah ketinggalan. Artinya apa maksudnya? Maka ini Turki akan dikerubungi oleh. Caranya gimana? Lihat Afghanistan. Ketika Amerika bingung persediaan emasnya habis tahun 95, bingung kemana dia nantinya. Pertamina lain Ahok BUMN ketua direktur. Ya, jadi kalinya libur dan siasat. Ya nanti kita bahas. Besok ya. Besok nanti sore. Sore ya. Nah, sore nanti kita bahas di Gateway. Oh, udah jam 1 juga ya. 2 menit lagi berapa menit? 3 menit ya, saya udah terlanjur 3 menit. Sampai mana tadi? Bukan. Iklan. Saya menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amerika tahun 95 kehabisan bahan bakar. Perang bawah, ketahanan politik sebuah negara adalah ketika negara memiliki sumber energi yang banyak. Makin banyak sumber energi yang dimiliki oleh sebuah negara, pede dia, percaya diri, ingin mengatakan apapun, menentang siapapun kalau dia punya persediaan energi. Dan negara yang punya banyak persediaan energi adalah negara yang bisa bertahan di dunia betapapun perang berkecamuk dengan dahsyat. Bisa jadi mereka yang akan menang perang. Dan sumber energi yang terbaik adalah minyak dan gas alam. Allah bukakan Turki. Ini artinya Allah sedang mengangkat derajat Turki ketika teknologi tinggi. Ada kewajiban yang harus dipikul Turki. Apa itu? Membawa umat Islam ke track untuk menuju
khilafah ala minhajil. Artinya ada konsekuensi perang besar yang akan dihadapi. Maka ketika Amerika kehilangan minyaknya, kehabisan persediaan minyaknya, satelitnya menunjukkan ke Afghanistan. Ternyata Afghanistan menyimpan minyak yang begitu banyak, bisa menyambung umur Amerika puluhan tahun ke depan. Tapi bagaimana bisa mengambilnya? Afghanistan dipimpin oleh Taliban, Allah Umar. Mereka Quran dan Sunnah, mereka menegakkan syariat Islam. Gampang ledakan WTC dituduhkan ke orang Afghanistan, Al-Qaeda, Osama bin Laden, serang dengan alasan teroris meledakan WTC. Padahal mereka meledakan. Maka seketika diserang habis-habisan, tumbang Al-Qaeda dan Mullah Umar, Taliban, maka dipimpin oleh pemimpin yang bisa didikte. Alirkan itu minyak. Maka dengan mudah minyak Afghanistan diambil. Sekarang ada gas alam yang banyak di Turki. Maka jangan salah, Turki akan diserang dari berbagai macam fitnah untuk memberi isukan teroris. Bermula dari khilafah itu teroris. Maka digaungkan nanti orang nanti khilafah ancaman. Maka ketika Turki itu buktinya Turki akan menuju khilafah, maka Turki menjadi ancaman dunia. Maka Amerika akan mengibarkan bendera PBB atas nama PBB demi keamanan dunia. Kita perangi terorisme, padahal butuh karena gas alam. Artinya apa? Kita dihadapkan pada perang besar. Konsekuensinya. Jadi pernyataan Erdogan bukan sebatas presiden bagi Turki, tapi sebatas muslim yang berjuang untuk mewakili kepemimpinan para khalifah. Iwakilah, siapkan yang terbaik. Siapkan fisik kita, siapkan iman Islam kita. Belum tentu ke depan kita lebih aman seperti sekarang. Tidak. Kita akan dihadapkan. Kita baru memasuki pertarungan akhir zaman yang sesungguhnya. Maka mereka yang mempersiapkan diri dengan baik, hijrah dengan benar, istiqomah dengan tracknya dalam hijrah sampai bertemu dengan Allah sesuai dengan Quran Sunnah istiqomah. Insyaallah mereka yang akan berhasil menghadapi dahsyatnya gelombang fitnah akhir zaman. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maaf nih dari subuh sampai jam 9 lebih, ya. Karena saya tidak tahu apakah saya bisa kembali ke sini atau tidak. Ya, terserah nanti jika Allah menakdirkan kita bertemu lagi, kita sambung lagi dengan cerita akhir bulan ini nanti ya, maksudnya bukan lagi cerita akhir zaman. Yang benar dari Allah ya salah yang berlepas sampai berjaya istighfar astagfirullah lazim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita manakala kita sudah hijrah dan berada dalam track yang benar sesuai dengan Quran Sunnah, dan Allah mengukuhkan langkah kaki kita di siratal mustaqim, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam wa illam takfirana wa tarhamna kunna minal khasirin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'a syahidin Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma